Di awal cerita, kita diperkenalkan seorang pria bernama Samgwan yang sedang membantu pamannya memanen semangka. Kemudian muncul seorang Ajuma alias Bibi-Bibi dengan anak gadisnya. Si Bibi itu bercerita bahwa ia hanya akan menikahkan putrinya dengan pria yang pernah mendonorkan darahnya. Kemudian Samwang bertanya kepada si paman, apa hubungannya mendonorkan darah dengan menikah? Si paman pun menjawab, jika pria pernah mendonorkan darah, bisa dipastikan bahwa dia adalah pria yang sehat. Scene selanjutnya, saat itu Korsel sedang mengalami pasca perang pada tahun 1953. Sangwon yang berasal dari keluarga menengah ke bawah harus berjuang dengan bekerja serabutan. Pada saat jam istirahat, Sangwon diledek oleh teman-temannya karena usianya yang seharusnya sudah memiliki istri dan anak. Saat itulah muncul seorang wanita penjual minuman bernama Bun Bang. Tak lama muncul wanita lain penjual berondong jagung bernama Okran. Para pria di sana sontak terkagum-kagum dengan kecantikan Okran. Ketika teman-temannya berkerumun membeli berondong jagung Okran, Samuan tidak ikut karena tidak memiliki uang. Okran yang melihatnya memberikan sedikit berondong jagungnya untuk Samuan cicipi. Karena hal itu hingga membuat Samuan menjadi salah tingkah. Namun Okran sudah memiliki pacar, seorang pria kaya bernama Suyong. Hari berikutnya, Samuang berkata pada pamannya bahwa ia ingin menikah. Tapi karena uang tabungannya belum cukup, ia berniat mendonorkan darahnya di kota. Karena dengan mendonorkan darah, ia akan mendapat imbalan uang yang banyak. Dan ternyata cara seperti itu sudah dilakukan turun-menurun oleh kakek Samuan. Samgwan pun pergi bersama dua orang temannya, yaitu Mr. Bang dan Gun Ryong. Mr. Bang yang bisa dikatakan sudah katam soal pendonoran darah mengatakan mereka harus mempunyai daya tahan tubuh yang baik jika ingin mendonorkan darah. Gun Ryong pun menjelaskan bahwa 1 liter darah mereka akan dihargai 1.000 won, setara dengan harga daging sapi, dan itu sama saja dengan gaji Sangwon selama 1 bulan sebagai buruh. Normalnya dokter mengizinkan mereka mendonorkan darah 1 kali dalam beberapa waktu. Tetapi jika mereka memberikan bingkisan pada si dokter, kemungkinan mereka diizinkan mendonorkan darah beberapa kali sampai batas kemampuan tubuh mereka. Sebelum itu, Mr. Bang menyuruh mereka meminum air sebanyak-banyaknya agar tubuh mereka dipenuhi cairan, sehingga mereka bisa lebih banyak mendonorkan darah. Mr. Bang pun menyuruh Samwon meminum 8 gelas air sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke kota. 이 뿌리가 시끈시끈할 정도. 아, 이러다 죽는구나 싶을 정도지. 마셔봐. Sesampainya di rumah sakit, mereka semua pergi ke toilet. Tapi Mr. Bang melarang Samgwan buang air kecil. Mereka justru meminum lebih banyak air. Saat di ruangan dokter, Mr. Bang dan Gun Ryong langsung memberikan bingkisan mereka. Dokter pun menyetujui mereka agar bisa mendonorkan darah sebanyak 3 tabung. Tergeletaklah mereka di ranjang, sementara darah mereka mengalir ke botol masing-masing. Setelah selesai mendonorkan darah, mereka buru-buru ke toilet untuk buang air kecil. Usai dari dokter, Mr. Bang mengajak Samgwan makan sundae alias sosis darah. Samgwan merasa takjub dengan kondisi tubuhnya yang lebih segar setelah ia mendonorkan darahnya. Kemudian Samgwan mengubah topik pembicaraan. Ia bertanya pada Mr. Bang bagaimana cara mendekati wanita yang ingin ia nikahi. Mr. Bang pun berkata, pergilah ke rumahnya, temui orang tuanya dan serahkan semua yang Samgwan punya sebagai jaminan untuk menikahi wanita tersebut. Malam harinya, Samgwan datang ke rumah Okran untuk mengajaknya makan mandu besok. Samgwan senang bukan main saat Okran menyetujuinya. Esok harinya selama mereka berkencan, Samgwan membelikan semua yang Okran inginkan. Dimulai dari parfum, daging babi, gulali, mandu atau bakpao, mie dingin, bulgogi, dan terakhir mengajaknya minum kopi. Okran senang ditraktir begitu banyak makanan, tapi tiba-tiba Samgwan menyebutkan semua harga makanan yang ia keluarkan pada hari itu untuk Okran dan bertanya kapan Okran bersedia untuk dinikahi. Samgwan menambahkan jika Okran menjadi istrinya, ia akan bekerja keras sehingga Okran bisa makan enak setiap hari.
Sayangnya, Okran menolak tawaran Samguan karena ia sudah memiliki pacar bernama Suyong. Mendengar jawaban Okran, Samguan kecewa, tapi ia tidak menyerah. Malam harinya, Samguan mendatangi ayah Okran untuk memberikan bingkisan makanan. Karena ayah Okran kenal dengan kakek Samguan, beliau pun menerima bingkisan tersebut. Lucunya, setelah itu Samguan malah menjelek-jelekan Suyong, pacar Okran, bahwa pria itu adalah playboy yang sering merayu wanita lain. Jika Okran menikah dengannya, Samguan akan meneruskan usaha berondong jagung milik ayah Okran dan akan memperlakukan ayah Okran seperti ayahnya sendiri. Si ayah akhirnya menyetujui lamaran Samguan. Okran terkejut mendengar keputusan sang ayah. Kemudian Okran memberitahu berita buruk itu kepada Suyong, dengan harapan Suyong juga bisa mengambil hati ayahnya, dan ia tidak jadi menikah dengan Samguan. Namun, nampaknya Suyong tidak benar-benar tulus kepada Okran. Suyong hanya menyukai kecantikan Okran, tapi tidak dengan keluarga dan latar belakang Okran. Akhirnya, Okran terpaksa memutuskan hubungan mereka dan lebih memilih menikah dengan Samguan. Okran dan Samguan pun akhirnya menikah. 11 tahun kemudian, mereka memiliki 3 orang anak laki-laki. Putra pertama bernama Ilrak, putra kedua bernama Yirak, dan putra ketiga bernama Samrak. Pada siang itu, Samguan sedang memperbaiki atap rumahnya yang bocor, dan Ilrak, anak pertama, senantiasa membantu ayahnya. Ilrak adalah putra kesayangan Samguan, karena ia yang paling berbakti dan bisa diandalkan. Samguan selalu berkata bahwa hal itu semua karena Ilrak sangat mirip dengannya. Namun kenyataannya, para tetangga berbicara lain soal bentuk wajah Ilrak yang semakin hari semakin terlihat seperti Suyong, mantan pacar Okran. Mereka, para tetangga, mulai merumorkan hal yang bukan-bukan. Suatu ketika saat Ilrak mengantarkan bekal ayahnya, ia bercerita pada Samguan kalau ia mendengar rumor dari warga yang mengatakan dirinya mirip sekali dengan Suyong. Bahkan Ilrak sama sekali tidak kenal siapa itu Suyong. Samguan pun mengajak Ilrak ke rumah Suyong dan menjelaskan bahwa pria itu adalah si kunyuk yang pernah mengejar Okran. Tetapi Okran tidak pernah menerima Suyong karena Okran terobsesi dengan dirinya. Kebohongan soal masa muda Okran pun semakin menjadi-jadi. Tetapi karena Ilrak sangat menghormati ayahnya, ia tersenyum senang mendengar cerita itu. 하는 거야. 그래서 하는 수 없이 결혼을 하게 되었다 이 말씀? Hujan tiba-tiba turun, mereka berteduh di sebuah toko kelontong. Tak lama datang tukang pos. Saat melihat Ilrak, seketika tukang pos memberikan surat kepadanya. 아버지 갖다 드리라다 빼먹고 왔다니? 아이고 날씨는 좋은데 비가 Samguan sampai terheran, mengapa anaknya diberi sebuah surat. Saat Samguan melihat surat itu, ternyata surat itu ditujukan kepada Suyong. Sontak Samguan kesal, menyadari bahwa tukang pos pun mengira Ilrak adalah anak dari Suyong. Singkat cerita, Samguan dan Ilrak memeriksakan golongan darah mereka untuk membuktikan bahwa Ilrak adalah anak kandung Samguan. Beberapa hari kemudian, warga pun berkumpul untuk menyaksikan di mana Samguan akan mengumumkan hasilnya. Tukang pos pun datang, diiringi sorakan para warga karena sudah tak sabar ingin melihat hasilnya. Ternyata orang zaman dulu keponya parah juga ya. Han Suyong memiliki golongan darah B, sedangkan Samguan memiliki golongan darah O, dan Okran memiliki golongan darah A. Jika memang Ilrak adalah anak kandungnya, golongan darahnya pasti A atau O. Sebelum itu, Samguan meminta para warga berjanji untuk tidak membahas soal itu lagi setelah Ilrak terbukti sebagai anak kandungnya. Dan yang mengejutkan, ternyata golongan darah Ilrak adalah Samguan sampai tidak bisa berkata-kata saking terkejutnya. Hal yang sama dirasakan juga oleh Ilrak. Tak berpikir panjang, Samguan langsung berlari dan menghampiri Okran istrinya untuk menanyakan hal itu. Kocaknya lagi, para warga justru mengikuti Samguan untuk melihat pertengkaran mereka berdua. Samguan kembali bertanya apakah Okran pernah bobok bareng dengan Suyong. Akhirnya Okran mengakui bahwa sebelum menikah dengan Samguan dan statusnya masih kekasih Suyong, ia pernah melakukan hal itu sekali dengan Suyong.
Ketika Okran ingin menjelaskan kejadian itu secara rinci, sontak Samguan melarangnya karena tak ingin membayangkan istrinya digituin sama orang lain. Samguan sedih dan kecewa. Setelah 11 tahun ia membesarkan dan menyayangi benih orang lain, dan itu adalah anak yang paling ia bangga-banggakan. Selagi Samguan ribut dengan Okran, Ilrak justru mendatangi rumah Suyong. Saat itu diketahui Suyong sudah menikah dan memiliki 2 anak gadis kembar. Ketika Suyong dan istrinya keluar dan bertanya apa yang sedang dilakukan Ilrak, Ilrak menjawab bahwa ia hanya ingin melihat keadaan ayah kandungnya dan memanggilnya dengan sebutan ayah sebelum ia pulang ke rumah. Sejak saat itu, Samguan terlihat malas-malasan dan enggan membantu Okran mengerjakan pekerjaan rumah. Esok harinya, Samrak, anak ketiga, dihajar oleh teman-temannya sewaktu bermain. Keduanya pergi untuk memanggil kakak mereka masing-masing. Samrak memanggil kakak keduanya yaitu Yirak untuk menghadapi mereka. Sayangnya tubuh Yirak kalah besar. Akhirnya mereka memanggil Ilrak, kakak tertua mereka. Tidak terima adik-adiknya disakiti, tanpa banyak basa-basi, Ilrak langsung menghajarnya menggunakan batu. 이젠 진짜 가만 안 둘 거야. 이제 집에 가자. Karena kejadian itu, ayah dari si anak nakal bernama Mr. Sim langsung mendatangi Samguan. Sementara Ilrak, Yirak, dan Samrak dihukum oleh ibunya di dalam kamar. Samguan dimintai ganti rugi untuk pengobatan dan biaya rumah sakit sebesar 5.000 won. Tapi dengan santainya Samguan berkata bahwa anaknya hanya ada 2. Dan anak yang baru saja berulah itu bukanlah anaknya, melainkan anak Suyong. Akhirnya Mr. Sim mendatangi rumah Suyong untuk meminta ganti rugi. 이름이 있습니까? 에? 호적 등본에 그 허일나게 Karena nama Ilrak tidak ada dalam kartu keluarga mereka, Suyong enggan mengakui bahwa Ilrak sebagai anaknya. Tidak berhasil meminta ganti rugi pada Suyong, Mr. Sim akhirnya kembali mendatangi Samguan. Kali ini ia membawa gerobak untuk mengambil barang-barang berharga di rumah Samguan sebagai bentuk ganti rugi. Sesakit itu hati Samguan pada Okran, hingga ia tidak peduli lagi. Ilrak mencoba menyelamatkan barang-barang ibunya, tapi Samguan malah menghina Ilrak dengan sebutan anak haram. 아버지가 이 잡종놈아, 이 집안에 네 아버지가 어딨어? Mendengar hal itu, emosi Okran akhirnya meledak. Di scene selanjutnya, Okran berdandan secantik mungkin dan pergi ke rumah Suyong. Okran meminta bantuan Suyong untuk menyelesaikan permasalahan ini. Namun Suyong menolak karena merasa tidak ada sangkut paut dengannya. Okran kesal dan mulai menceritakan kejadian masa lalu, di mana Suyong pernah melecehkannya. Tak lama istri Suyong keluar dan mereka pun berkelahi. Melihat istrinya dihajar, Suyong pun mendorong Okran hingga terjatuh. 아니 어디서 주먹질이야? 콩밥 먹고 싶어? 빨리 집에 가. Okran pun pulang dengan sia-sia. Di rumah, ia bercerita pada Samguan bagaimana perlakuan keluarga Suyong padanya. Namun Samguan tetap tidak peduli. Scene selanjutnya, Samguan pergi ke kota untuk mendonorkan darahnya. Di sana ia bertemu dengan Bunbang, gadis cantik si penjual minuman yang dulu menjadi saingan Okran. Tampilannya kini berbeda. Samguan mengajaknya makan sundae, kemudian mengantarnya pulang. Sepulangnya dari rumah Bunbang, Samguan bertemu Ilrak. Ternyata Ilrak seharian mengikutinya. Samguan berkata jika mereka hanya berdua saja, Ilrak harus memanggilnya dengan sebutan ajusi atau paman. Ilrak bingung mendengarnya, tapi tidak bisa membantah. Uang yang didapat Samguan dari hasil mendonorkan darah, ia berikan kepada Mr. Sim untuk menebus barang-barang milik keluarganya. Tentu saja Okran terkejut dan senang melihat barang-barangnya sudah kembali. Tiba-tiba suami Bunbang yaitu Mr. An datang dan memaki-maki Samguan. Ia menuduh Samguan memperkosa istrinya di rumahnya sendiri. Sontak Okran dan para tetangga terkejut mendengarnya. Tapi Samguan langsung menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian muncul Ilrak yang membantu Samguan memberikan kesaksian bahwa ayahnya tidak berbuat hal itu. Ternyata Mr. An dalam keadaan mabuk setelah bertengkar dengan istrinya. Untung ada Ilrak, harusnya Samguan berterima kasih ya sama Ilrak.
Esok harinya lagi-lagi Samgon pergi ke kota untuk mendonorkan darah. Ia berencana mengajak keluarganya makan malam di luar. Tak disangka ia bertemu Gun Ryong sedang duduk di depan rumah sakit dengan wajah pucat. Kayaknya sih dia kebanyakan donor darah deh. Sepulang dari rumah sakit, Samgon memberikan uang itu kepada Okran. Okran mengingatkan Samgon agar jangan terus-terusan mendonorkan darah. Sesampainya di rumah, Samgon menyuruh anak-anaknya untuk bersiap pergi ke restoran mandu. Mereka pun bersorak kegirangan, terutama si Ilrak. Tetapi wajah senang Ilrak justru membuat Samgon teringat akan wajah Suyong. Di saat yang lain sedang bersiap-siap, Samgon mengajak Ilrak bicara empat mata. Samgon menyuruh Ilrak makan di rumah kakek Hong saja. Bahkan ia menunjukkan bekas suntikan di tangan sebagai bentuk pengorbanan kepada keluarganya. Dan ia tidak sudi berkorban untuk anak Suyong. Tak lama muncul Okran. Kemudian Ilrak pamit untuk makan ubi di rumah kakek Hong. Okran tahu kalau wajah senang Ilrak dibuat-buat. Ia sangat paham perasaan Ilrak disisihkan oleh Samgon. Saat di rumah kakek Hong, Ilrak masih merasa lapar setelah makan ubi. Ia bergegas pulang dan mampir ke restoran mandu. Ternyata restoran itu sudah tutup dan keluarganya sudah pulang sedari tadi. Ilrak yang sangat menginginkan makan mandu mendatangi rumah Suyong. Dia bilang jika Suyong membelikannya mandu, ia tidak akan memanggil Suyong dengan sebutan ayah lagi. Namun Suyong tetap mengabaikannya. Ternyata Okran tidak ikut makan mandu. Dia hanya di rumah saja menunggu Ilrak pulang. Bagaimana bisa Okran pergi makan makanan enak, sedang Ilrak hanya makan ubi? Karena Ilrak belum pulang juga, Okran pergi mencarinya. Ketika bertemu, Okran langsung memeluk Ilrak dan meminta maaf atas perlakuan Samgon. Scene berikutnya, Suyong sedang mengendarai mobil, namun tiba-tiba ia mimisan kemudian pingsan. Berita itu sampai ke telinga Samgon dan Okran. Samgon bilang bahwa Suyong mendapat karma atas perilakunya. Kondisi Suyong yang kritis dan dokter tidak bisa menanganinya karena keterbatasan alat. Kemudian istri Suyong meminta bantuan dukun untuk memulihkan kondisi Suyong. Sang dukun mengatakan Suyong harus memiliki anak laki-laki untuk mendoakannya di rumah, agar arwahnya yang entah kemana bisa kembali ke raganya. Istri Suyong terpaksa pergi ke rumah Samgon meminta bantuan Ilrak. Okran pun mulai mengungkit sikap acuh tak acuh Suyong dan istrinya pada Ilrak. Istri Suyong memohon dan berjanji akan menyekolahkan Ilrak sampai bangku perguruan tinggi dan memberikan kehidupan yang layak. Esokan harinya, Ilrak dan Okran datang ke rumah Suyong. Ilrak mau melakukan hal itu karena Samgonlah yang memaksanya. Acara ritual pun dimulai. Ilrak harus mengucapkan kata-kata ayah cepat pulang, ayah jangan pergi selama ritual itu berlangsung. Istri Suyong mulai emosi karena Ilrak melakukannya dengan asal-asalan. Setelah berdebat, akhirnya Ilrak mau mencobanya lagi. Sementara itu, Samgon merasa gelisah menyadari Ilrak sedang di rumah Suyong. Ia tidak bisa membohongi perasaannya. Akhirnya, ia memutuskan pergi ke rumah Suyong dan mengintip dari jendela. Ilrak yang menyadari kehadiran Samgon akhirnya berteriak lantang sambil menangis. Tapi ia melakukan hal itu bukan untuk Suyong, melainkan untuk Samgon. Tidak tahan dengan tangisan Ilrak, Samgon masuk dan menghentikan ritual tersebut. Samgon membawa Ilrak pulang. Ilrak dan Okran senang melihat sikap Samgon sudah melunak. Hari-hari mereka pun kembali seperti semula, ketiga anak Samgon bermain dan berlarian. Namun tiba-tiba Ilrak jatuh pingsan. Samgon dan Okran langsung membawa Ilrak ke rumah sakit. Dokter berkata, kemungkinan kondisi Ilrak sama dengan penyakit yang diderita oleh Suyong. Tidak ingin bernasib sama seperti Suyong, mereka langsung pergi ke rumah sakit besar di ibu kota. Karena tidak memiliki uang, Samgon menyuruh Okran dan Ilrak pergi terlebih dahulu, sementara dia pergi mencari pinjaman. Samgon pergi menemui dokter tadi untuk mendonorkan darahnya. Tapi sang dokter menolak. Dokter bilang harus ada jeda waktu 2 bulan. Jika tidak begitu, Samgon bisa jatuh sakit.
Kemudian Samguan menemui pamannya, dan si paman hanya bisa meminjamkan seadanya. Pada akhirnya, Samguan kembali ke si dokter tadi. Ia mendapatkan pinjaman uang dari sang dokter. Untuk sisanya, Samguan bisa mendonorkan darah di rumah sakit lain. Samguan menelpon rumah sakit tempat Ilrak dirawat dan berbicara dengan Okran. Ternyata Ilrak mengidap penyakit ensefalitis atau radang otak. Samguan berjanji akan membawa uang yang banyak untuk biaya pengobatan Ilrak. Dan disitulah perjuangan Samguan dimulai. Ia mendonorkan darahnya ke beberapa rumah sakit dalam waktu kurang dari sepekan. Ia berpindah dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain. Samguan meminum banyak air agar menghasilkan banyak botol darah. Samguan sudah mengunjungi 5 rumah sakit. Tangannya pun sudah dipenuhi memar bekas tusukan jarum suntik. Tetapi uang yang ia kumpulkan masih belum cukup. Wajah Samguan mulai pucat. Bahkan ia mencoba membalikkan tubuhnya agar darah mengalir ke otak dan wajahnya tidak pucat lagi. Karena jika kondisinya terlihat buruk, ia tidak akan diizinkan untuk mendonorkan darah. Akhirnya, Samguan lolos pemeriksaan dan bisa mendonorkan darahnya. Selagi darahnya dipompa keluar, Samguan mencoba tetap bertahan dengan wajah super pucat. Pada akhirnya, Samguan tidak kuat lagi dan jatuh pingsan. Karena hal itu, Samguan malah mendapatkan transfusi darah untuk mengembalikan kesehatan tubuhnya dan diharuskan membayar darah tersebut. Seketika Samguan meminta darah orang itu dikeluarkan dari tubuhnya. Permintaan yang tidak masuk akal membuat dokter kesal. Terjadilah keributan di antara keduanya, hingga Samguan jatuh dan sebagian uangnya berhamburan. Para pengantri yang didominasi warga miskin sontak mengerubungi Samguan untuk mengambil uangnya yang berceceran. Dengan sekuat tenaga, Samguan melindungi uangnya. Singkat cerita, Samguan kembali ke ibu kota, menyusul Okran dan Ilrak. Di rumah sakit itu, Samguan tidak menemukan anak dan istrinya. Kemudian ia berteriak hingga diusir oleh security karena membuat kegaduhan. Di satu sisi, Ilrak terbangun mendengar suara teriakan Samguan. Dari jendela, ia mendapati Samguan duduk di pinggir jalan. Ilrak langsung keluar dan menyusul Samguan. Dengan nafas yang terenggah-enggah, ia memanggil Samguan berkali-kali. 일랑아! 일랑이 맞지? 아버지 저예요. 너 거기 왜 있어? 병원에 안 있고? Samguan pun menghampiri Ilrak. Kemudian ia meminta maaf kalau ia datang terlambat, dan ia mengakui Ilrak sebagai anaknya. Samguan juga menunjukkan bahwa ia telah mendapatkan uang untuk pengobatan Ilrak. Namun Ilrak berkata bahwa ia sudah diobati dengan baik, dan semua biaya pengobatan ditanggung oleh Okran yang telah menjual satu ginjalnya ke pihak rumah sakit. Okran harus melakukan hal itu agar Ilrak segera mendapatkan pengobatan. Samguan pun meminta maaf pada Ilrak atas segala ucapannya yang menyakitkan. Pengorbanan Samguan yang telah mendonorkan darah berkali-kali nggak sia-sia kok guys. Dengan uang yang tersisa, ia bisa membawa keluarganya menikmati makanan-makanan enak dan untuk pemulihan kondisi Okran dan Ilrak.